Roh Kudus malam hari ini, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu ada bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mengalir dalam
Ibu, silakan bangkit berdiri. Dari sorak-sorai, tepuk tangan di atas kepala. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi kita semua di tempat ini. Silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, mari kita sambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan segala
atas segala bangsa-bangsa di bumi ini. Malam hari ini kami menyembah dan meninggikan Engkau, sebab Engkau layak terima pujian dari umat-Mu. Malam hari ini Roh Kudus berkaryalah, berbicaralah di tengah kami umat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh diberi pengertian yang baru. Dan kami lebih lagi boleh menjadi saksi-Mu, saksi atas kebaikan-Mu, saksi atas pertolongan-Mu. Kami menyaksikan kepada dunia ini bahwa sungguh Engkaulah Allah, Allah yang hidup, Allah yang dicari oleh setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Terima kasih, Roh Kudus beracaralah malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini melalui YouTube. Saya percaya malam hari ini kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. Amin, saudara. Saudara percaya saudara adalah orang bijaksana? Saudara ini bijaksana karena apa? Karena saudara tahu menggunakan waktu. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Malam hari ini saudara ada di sini, itu karena saudara mengandalkan Tuhan, menuntun hidup saudara. Amin. Sehingga saya berkata, saudara ini adalah orang-orang yang bijaksana. Baik yang di rumah, yang menyaksikan tayangan malam hari ini, saudara adalah orang-orang bijaksana. Waktu berjalan begitu cepat, sehingga kita tidak terasa ya, bulan ini, yang kelima di tahun ini kita sudah mau menyelesaikannya lagi. Kita tidak terasa sudah mau setengah tahun di 2023. Padahal saya sendiri rasanya kok mengucapkan 2023 itu agak sulit. Saya mengingat kayaknya saya masih di 2022. Ternyata kita sudah mau masuk lagi ke 2024. Waktu bergulir begitu cepat. Mari saat ini pergunakan waktu itu dengan baik. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita sudah belajar tentang Roh Kudus selama seminggu. Hari ini adalah hari yang ke-8 ya. Hari yang ke-8 ya, saya ini seperti seorang guru yang kehabisan materi. Soalnya apa? Setiap saya mempersiapkan materinya sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah duluan dipercayakan untuk menyampaikan firman. Lalu saya mencari materi yang lain, disampaikan lagi. Waduh tadi saya nganter anak saya di parkiran, saya datang kepada Tuhan, saya merendahkan diri. Saya ini saudara orangnya keras ya, dipikir barangkali saya ini jahat, padahal sebenarnya saya ini lembut saudara. Anak-anak saya itu sudah kritik saya duluan, Ma, kalau khotbah pelan-pelan nek ngomong. Jadi saya itu, shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Tapi saya merasa itu bukan diri saya saudara. Tapi saya berusaha karena saya tidak ingin juga mengecewakan anak-anak saya. Katanya mama ini terlalu keras, ngomong terlalu cepat. Gini, aduh diprotes saudara. Saya terima, ini masukan yang bagus. Mungkin memang saya kelihatan garang ya. Kelihatan kayak orang Batak ya. Orang Batak itu saya punya teman saudara orang Batak, oh hatinya lebih lembut dari saya orang Manado. Jadi begini saudara, saya berusaha untuk menjadi lemah lembut. Tolong beri saya waktu supaya saya bisa menjadi wanita seperti yang saudara inginkan, yang anggun, lembut. Sekarang mungkin masih wanita jadi-jadian ya, kadang perkasa, kadang lembut ya, tapi lebih banyak perkasanya. Jangan ketawa Pak Freddy, saya jadi tidak fokus. Jadi saudara, kita sudah banyak ya belajar tentang Roh Kudus. Saya sampaikan bahwa tadi di parkiran saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini loh mau nyampaikan firman Tuhan. Saya ini mau bercerita tentang Engkau Tuhan. Tapi saya tidak tahu mau nyampaikan apa. Saya sudah tidak tahu. Semua yang saya mau sampaikan sudah disampaikan sehingga umatmu sudah mengerti. Jadi kalau saya berdiri di sini dan saya menyampaikan tentang diri saya, itu saya percaya saudara semua akan tidur.
tidak menarik topiknya ya. Tapi saya di sini mau bercerita tentang Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa. Saya merendahkan diri. Karena anak saya kalau hari Jumat itu kuliah cuma 2 jam, akhirnya saya menunggu saudara di parkiran. Karena cuaca panas, ya saya juga mau bahasa roh di mobil. Di sebelah saya ini juga ada sopir, jadi ya tak hidupin aja. Tak pikir, enggak apa-apa lah 2 jam buang bensin ya. Saya sambil belajar, tanya Tuhan. Saya tanya Tuhan, apa? Mau nyampaikan apa? Sudah 7 hari ini dibahas Roh Kudus. Semua sudah disampaikan. Dan itu semua benar loh Tuhan. Saya sekarang mau nyampaikan apa lagi? Ini loh yang mau disampaikan tentang Engkau, bukan tentang aku. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Dia sumber hikmat. Kalau engkau datang, merendahkan diri, minta hikmat dari dia, dia dengan murah hati memberi kepada saudara. Dia guru besar kita. Dia tidak kekurangan bahan. Orang ini bercerita tentang dirinya, tentang Allah, kealahannya. Wow, tidak terbatas saudara. Sehingga saya mendapat hikmat yang baru yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kalau selama ini kita sudah banyak belajar ya. Ya, kalau saya terlalu cepat dikasih peringatan saudara, saya kadang-kadang lost control ya. Jadi kita tahu Roh Kudus itu datang sebagai penolongku. Roh Kudus itu datang sebagai penghiburku. Roh Kudus itu datang untuk menguatkanku. Roh Kudus itu datang untuk menginsafkanku. Kuku. Itu lagu anak-anak dulu ya saudara. Jadi Roh Kudus itu datang untuk menolongku. Selama ini, dan memang itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mengutus, waktu dia naik ke surga, dia mengirimkan rohnya ke dunia ini untuk menolong saudara dan saya, untuk menghibur di saat kita susah. Tapi saudara, setelah engkau menerima segala yang baik dari Roh Kudus, yang selama ini itu untuk kuku dan aku, saatnya malam hari ini roh yang ada di dalam engkau itu bergerak keluar sehingga dunia bisa melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan ya saudara. Ini sampai jam berapa ya? Jam berapa ya Bu? Sampai setengah jam 15 menit ya Bu. Setengah jam ya. Ini kok waktunya kok cepet ya. Kalau saya yang berdiri sini kok waktunya cepet. Materi banyak ya Bu. Ya, saya baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi seperti malam hari ini kita berkumpul di sini ya. Itu terjadi saat itu di hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, ada angin yang turun di tengah-tengah orang yang sedang berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada lidah-lidah api di atas setiap orang yang berkumpul di tempat itu. Kemudian di ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lompat ke ayat 13. Ya, setelah orang-orang itu dipenuhi, kita membaca ya. Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang itu, orang-orang yang memiliki hati yang lain. Saya lanjutkan dulu ya pembacaannya. Kita ada di perikop yang lain, khotbah Petrus. Jadi setelah ada sindiran dari beberapa orang, Petrus itu berdiri.
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi Petrus dengan 11 rasul, ya kita tahu 12, satunya berkhianat sehingga tinggal 11. Waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki keberanian. Sehingga dia bangkit dengan suara nyaring, dia berkata kepada orang banyak itu. Jadi ini karya Roh Kudus ya. Waktu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita sudah tidak punya rasa takut untuk menyatakan kebenaran, saudara. Khotbahnya Petrus, ini Petrus berkhotbah loh saudara. Ya kita lanjut ya. Khotbahnya Petrus itu panjang. Saya tidak bisa baca malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu nanti saudara baca sendiri aja di rumah ya. Kita loncat ke ayat 32. Inilah poin kita malam hari ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Jadi saudara, dari ayat 1 sampai 4 itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di tengah orang percaya. Saat mereka berkumpul, ada angin, kemudian ada lidah-lidah api, kemudian mereka mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ada orang yang menyindir akan perbuatan apa yang mereka lakukan. Itu adalah satu peristiwa. Lalu di ayat 32, Petrus dan 11 rasul itu bersaksi tentang peristiwa atau kejadian dari kematian Yesus, kebangkitannya, dan mereka menyaksikan saat dia naik ke sorga. Bahkan malam itu orang-orang juga menyaksikan, dan ke-11 rasul ini juga menyaksikan bagaimana roh yang dijanjikan itu turun. Jadi mereka ini adalah saksi atas peristiwa yang terjadi sejak kematian Yesus, kebangkitan, dan saat dia naik. Inilah yang perlu saudara dan saya lakukan. Kita menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Kita menjadi saksi bagaimana Roh Kudus itu sudah menolong. Bagaimana Roh Kudus itu sudah menghibur. Bagaimana Roh Kudus itu menguatkan kita. Kita menjadi saksi bagaimana Roh Kudus itu menginsafkan kita waktu kita masih berdosa. Saksikan kepada sanak keluarga, famili yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita menjadi saksi. Saudara kalau berpikir, aduh susah, bersaksi itu nanti dipikir mengkristenkan. Saudara, kan kita beberapa minggu yang lalu ada tim Gideon Ministry ya, datang ke tempat ini. Itu kita diajarkan cara-cara praktis untuk menginjil. Gunakan cara itu saudara. Tawarkan saja kepada mereka. Mau enggak saya mendoakan? Dulu juga saya susah, tapi saya mendapat penghiburan. Dulu juga saya pernah ditolong. Dulu juga saya pernah lemah, tapi ada yang menguatkan. Nah nanti orang akan bertanya, siapa yang nguatno kamu? Saat itulah kita menyaksikan bahwa pribadi ini loh yang nolong. Siapa dia? Dia adalah Roh Kudus. Kita menawarkan saja saudara. Ya, kalau mereka menerima, kita mendoakan. Itu yang saya dapat dari cara-cara Gideon Ministry menjalankan penginjilan ya. Kita menawarkan kabar baik. Siapa sih yang nggak mau ditolong? Semua pasti mau ditolong. Siapa yang nggak mau dihibur? Semua orang mau dihibur. Kita lihat hiburan-hiburan malam sekarang ini, wah penuh. Di tempat saya itu kapling DPR itu gak bisa jalan saudara. Saya kalau pulang, anak-anak itu bilang, "Ma, ayo puter di sini, Ma." Tak pikir, kongkon muter aja, ndak disuruh mampir. Ya tak puter no buat menghibur mereka ya. Katanya, "Kita ini loh tinggal di sini, tapi kok ndak pernah ngafe ya di sini." Tak bilangin, "Gak usah, Mama tak bikin no kopi, lebih enak kopinya Mama." Tak bujui dua kelinci itu. Ini lagi nonton kayaknya. Katanya, "Mau tak lihat Mama itu khotbah, sudah kalem gak?"
Ya, jadi tak puter noe saudara, wah penuh kapling DPR itu. Saya pikir, oh jangan, kayaknya ini cocok ya, beli tanah, dipaving, kemudian dibuka jadi tempat parkiran. Itu menghasilkan saudara, soalnya waduh parkirannya penuh banget di tempat itu. Kalau orang nanya, menunya apa aja? Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah masuk saudara, nggak pernah ngafe di situ. Ya pernah sekali diajak Bu Evi, Cafe Ami. Tapi saya juga sudah lupa rasa kopinya seperti apa saudara. Jadi itulah saudara, orang butuh hiburan saat-saat ini. Siapa yang nggak butuh hiburan? Semua orang mencari hiburan. Ya, tapi marilah kita mencari penghibur yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebenarnya penghibur itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengaktifkan Dia untuk bekerja lebih lagi. Roh Kudus itu tidak bisa bekerja di dalam hati yang keras. Hatimu dilembutkan dulu. Ya, kita harus datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Kalau hatimu keras, Roh Kudus tidak bisa berkarya banyak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keras, hatimu harus digemburkan dulu. Dibajak. Supaya apa? Supaya bisa dibentuk saudara. Ya, dibentuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah karya Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ada dua sikap hati dari peristiwa ini yang kita baca tadi. Yaitu sikap hati yang positif, di mana mereka dapat berkata-kata di saat mereka kepenuhan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan ada sikap hati yang negatif, di mana mereka menyindir, mengatakan bahwa orang-orang itu sedang mabuk. Jadi sikap hati kita ini perlu dijaga saudara. Sebab Amsal 27 ayat 17 mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau manusia menajamkan besi, itu namanya tukang besi. Jadi manusia itu menajamkan sesama saudara ya, bukan menajamkan besi. Jadi kita akan mengalami proses. Jangan saudara pikir setelah saudara dipenuhi Roh Kudus, maka saudara menjadi orang kudus. Saudara tidak akan mengalami konflik. Salah, justru kita akan menghadapi konflik demi konflik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ini adalah satu proses. Proses di dalam kita berjalan menuju kesempurnaan. Ya, tapi saudara jangan takut, ada Roh Kudus yang menolong. Di dalam proses hidup, Roh Kudus ini akan berperan saudara, akan mendampingi saudara. Kalau saudara undang, kalau saudara nggak undang, ya nggak bisa, saudara berjuang sendiri. Kalau saudara berjuang sendiri dan saudara melewati proses mungkin keluar, ya bisa juga mungkin. Tapi bentukannya tidak seperti yang Roh Kudus inginkan. Beda kalau Roh Kudus ikut serta, ikut berperan. Sehingga saudara dibentuk saat kita keluar melewati proses ini. Kita memiliki satu karakter seperti yang Tuhan inginkan, yaitu karakter yang baru, karakter Kristus. Saudara mau memiliki karakter seperti Kristus? Oh, di dalam proses ini kita akan mengalami, mungkin kita harus mematikan daging. Ada beberapa keinginan kita harus dimatikan. Tapi saudara, ada Roh Kudus senantiasa yang menguatkan, yang menghibur di saat kita lemah. Jadi saudara jangan takut untuk menyerahkan hidupmu menjadi saksi Kristus. Sebab Dia akan menguatkan saudara. Seperti Petrus, dia menjadi berani untuk bersaksi. Sehingga orang lain bisa melihat, wow, ini sebenarnya yang dunia cari. Ini sebenarnya damai sejati yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kadang-kadang ya kita ini merasa, aduh gak enak ya kalau sudah terjadi konflik. Rasanya kita kepingin kabur. Hati-hati saudara. Inilah kesempatan iblis untuk merebut saudara dan membinasakan. Itu sebabnya waktu kita menghadapi konflik, ayo kita hadapi.
bersama dengan Roh Kudus. Jangan lari. Kita diproses bersama-sama sehingga kita saling tahu. Oh, orang ini tensinya terlalu rendah sehingga jangan disenggol, nanti jatuh. Orang ini tensinya terlalu tinggi sehingga kita perlu berhati-hati, nanti korslet ya. Ini proses bersama-sama, ayo jalani proses ini. Konflik terjadi, tidak apa-apa saudara, jalan terus. Sebab ada Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kita. Ya, inilah Roh Kudus ini sungguh-sungguh roh penolong yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Apalagi saat kita menjadi saksi Kristus. Saudara, kalau saudara bilang, susah, gak bisa saya ini jadi saksi Kristus. Saudara, sebenarnya kehidupan kita ini sudah menjadi saksi. Kita ini suratan yang terbuka. Setiap orang dapat melihat cara kita berbicara, cara kita bersikap. Itu semua bisa dibaca, saudara. Kalau saudara bilang, waduh, masih susah. Manusia biasa banyak dalih ya. Saudara bisa datang ke tempat ini atau melalui Zoom, ikut berdoa. Saudara bersaksi. Saudara mendoakan orang-orang yang lemah. Ya, di sini ada Pak Rabi, ada Bu Esther, itu setiap Rebo mengunjungi saudara-saudara kita, mendoakan. Oh, puji Tuhan saudara. Saya bilang, nanti ya, kapan-kapan aku ya tak melok. Kepingin ikut menyaksikan bagaimana orang-orang ini ditolong, didoakan. Ya. Puji Tuhan. Saudara, jadi ingatlah bahwa waktu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita tidak bisa menghindari konflik. Konflik itu akan tetap ada di antara kita sesama manusia. Ya, jangankan di antara kita yang umat. Saya akan memberikan contoh kepada saudara. Bagaimana seorang nabi, ini nabi loh, nabi itu juga menghadapi tekanan, menghadapi godaan saudara. Banyak orang-orang yang sesama nabi yang berusaha melemahkan dia. Ya, jadi saat nabi ini berjalan ke satu tempat, ada rombongan nabi yang datang menjumpai dia. Saudara tahu ceritanya? Kita baca di dalam 2 Raja-Raja ayat 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Ya, saya baca ya supaya kita jelas. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada saat Elia, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Lalu berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Jadi dari Betel mereka itu sudah digodain oleh rombongan nabi. Rombongan nabi ini bukannya menguatkan perjalanan kedua nabi ini, tapi mereka melemahkan ya. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang di Yeriko. Mungkin ini anak-anak sekolah Alkitab ya yang di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku tahu. Diamlah.
Kemudian berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Jadi saudara, Elisa ini tidak main-main permintaannya saudara. Dia minta double porsi roh yang ada di dalam Elia. Elisa ini hanya seorang bujang. Kerjanya itu apa? Ya, bawa air ya. Jadi saat Elia itu sampai ke satu tempat, dia akan membersihkan tangan, kaki. Elisa ini yang bawa airnya. Di saat dia tahu Elia akan pergi, sudah selesai tugasnya, akan meninggalkan dia. Dan Elia tidak punya apa-apa yang bisa diwariskan ke Elisa. Elisa tahu itu. Tapi dia setia kepada Elia. Kalau kita lihat ya, rombongan Nabi ini bukannya mensupport 50 rombongan orang ini malah melemahkan. Tapi Elisa ini luar biasa. Dia setia, dia loyal kepada pimpinannya, kepada tuannya. Ya, dia setia dan dia membungkam mulut dari para nabi. Saudara, saya kalau malam itu sering lihat YouTube, lihat lagu rohani, kadang-kadang lihat resep ya, walaupun tidak pernah saya praktek ya, saya lihat-lihat aja, namanya ibu-ibu ya lihat-lihat. Tiba-tiba muncul di laman saya orang yang saat ini sedang terkenal ya. Mungkin saudara juga sering lihat ya. Itu dia memakai statementnya Elisa untuk membungkam orang-orang, para netizen yang pedas-pedas omongannya ya. Yang suka sinisin dia. Dia berkata begini. Namanya Bunda Korla. Diam. Yala. Diam. Yala. Jadi saya lihat di sini, oh dia pakai statement Alkitab, berarti mungkin dia pernah baca ini ya saudara. Saat ini dia ngakunya ya bukan aliran kita, tapi dia memakai statement ini untuk membungkam orang-orang yang omongannya pedas-pedas terhadap dia. Sehingga dia tetap eksis saudara, wow, eksis di dalam pekerjaannya. Mari saat ini bungkam mulut orang-orang yang berusaha melemahkan imanmu. Sehingga engkau merasa, aduh ya apa ya, gak kuat kayaknya. Jangan saudara, ayo pertahankan imanmu di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan. Ada Roh Kudus yang akan menghibur. Sehingga engkau tidak berjalan sendiri. Ayo undang dia, buka hatimu. Engkau mau diproses. Oh, datang dengan kerendahan hati. Roh Kudus itu senang saudara tinggal di dalam hati yang mau dibentuk. Ya, saya membaca ini, wow luar biasa. Godaan itu tidak hanya dari sesama teman. Di dalam golongan nabi pun tetap ada godaan. Jadi kita tidak bisa meninggalkan proses ini. Kita tidak bisa menjauh dari konflik. Selama kita hidup di dunia, kita akan terus berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita tetap harus menjadi saksi Kristus. Sebab untuk itulah kita dipanggil menjadi saksi. Sampai pada kedatangannya, kita akan tetap bekerja, memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Amin.
Sebab saudara dan saya ini adalah mitra kerja Allah di dunia ini. Mitra itu adalah dua pihak yang melakukan kerjasama ya. Ada perjanjian. Saudara mau menerima perjanjian. Kemarin Pak Anton mengatakan engkau akan menerima warisan sebagai anak-anak Allah. Ya, ada perjanjian yang saudara akan terima. Itu sebabnya kuatkan imanmu. Berjalan di tengah masalah ini. Jangan menjadi lemah. Malam hari ini minta roh double porsi dari Tuhan. Sehingga engkau berjalan semakin hari semakin kuat. Saya punya pengalaman saudara. Saya ini punya anak yang Bung Selin ya. Semua sudah tahu Selin. Selin ini kesukaannya mandi. Saudara kalau disuruh pilih mau ke mall apa mandi. Dia pilih mandi saudara. Dia mau ke mall kalau dia ada keperluan. Misalnya mau beli apa yang dia perlukan, entah itu tas atau baju, baru dia mau ke mall. Tapi kalau enggak ada, dia lagi enggak ada kebutuhan, dia males. Dia lebih baik nonton, kemudian dia nunggu-nunggu waktu, habis gitu dia mau mandi. Dia seneng banget kalau sudah mau mandi, itu jadi satu hiburan kayaknya buat dia. Nah, waktu dia SMA, saya pernah dipanggil sama guru BK, namanya Pak Tias. Dipanggil karena sudah 3 kali telat. Saat saya dipanggil, Pak Tiasnya bilang begini, Bu, ini sudah 3 kali telat. Kenapa Bu? Saya bilang, iya Pak, dia itu sebenarnya bangun sudah dari jam 5 Pak. Oh ya? Terus ngapain aja Bu? Ya dia bangun jam 5, dia baca Alkitab, kemudian dia sarapan, kemudian dia masuk mandi. Nah ini masalah Pak, waktu dia masuk mandi 1 jam baru dia keluar. Waduh Pak Tiasnya bilang, wah kalau saya itu mandi 1 jam bersih semua kamar mandi Bu. Mandi sekalian tak kosek kamar mandinya, kloset-klosetnya disikatin semua bersih ya Bu. Saya bilang iya Pak, makanya saya juga enggak tahu. Terserah Bapak, kira-kira hukuman apa yang pantas buat dia. Setelah Pak Tias cek, oh ya memang benar. Anak ini Instagramnya aktif 1 minggu yang lalu. Jadi dia enggak pernah main Instagram. Dia juga enggak main-main Facebook, enggak saudara. Masalahnya itu di mandi. Anak youth di sini sudah pesen, Lin kalau kamu itu pelayanan jam 3, kayaknya kamu harus mandi jam 12, paling telat jam 1. Kamu sudah mandi loh ya Lin, diperingati begitu saudara. Soalnya apa? Nanti telat, tidak pelayanan. Dan dia kalau sudah telat begitu dia merasa tidak bersalah, datang aja lemes-lemes begitu jalan. Ya itulah saya sudah kehabisan cara untuk mendidik dia gimana caranya ninggalin kebiasaannya ini untuk mandi. Satu waktu dia ngomong begini, Ma, besok itu saya presentasi jam 7:30. Jadi saya itu jam 5 sudah harus sarapan mah. Waduh kayaknya jam 5 sudah harus sarapan, tak bilangin. Oh ya, mama lo jam 4 sudah bangun, sudah dijak doa fajar. Oh ya, iya ya wes. Oke jam 5 Ted, bener. Alarmnya bunyi jam 5 saudara dia bangun. Karena masih subuh akhirnya dia gak bisa sarapan. Dia bikin sereal ya, minum susu. Setelah itu saya pikir saya kan sudah selesai ya, sudah siap. Saya pikir dia sudah mau siap masuk kamar mandi siap ya. Karena dia bilang dosennya ini killer mah. Dan saya kebagian jadwal pertama untuk maju presentasi kelompokku. Akhirnya saya harus 7:30, dia sudah harus paling telat itu 7:30. Itu loh mah katanya. Oh ya wes terserah, mama lo jam 4 sudah siap, tak gitu kan. Loh setelah dia selesai sarapan, kebiasaannya saya lihat ngapain ini kok masuk ke kamar depan. Yalah, Mbok Nek mau baca Alkitab bangun no jam 5 kurang gitu ya. Dia bangun, dia selesai sarapan sempat no baca Alkitab. Setelah itu masuk mandi. Nah ini masalah. Mandi. Katanya 7:30 sudah harus di kampus. Dia keluar jam 7 kurang 1/4 saudara. Loh, saya ini disuruh nyetir dari Sidoarjo ke UKP 45 menit. Usia sudah 50 lebih. Disuruh rally. Wah ini anak ini. Terus saya bilang sama kakaknya, Kak coba cek kira-kira nyampe UKP ini mama berapa menit Kak. Terus coba dicek mama lewat tol apa lewat bawah yang lebih cepat.
Setelah dicek, oh ternyata lewat bawah lebih cepat mah. Memang kalau lewat tol itu di Cito memang macet total ya. Nggak bisa bergerak di Cito itu. Mau keluar itu nggak bisa saudara. Sementara saya harus muter balik di pabrik paku kemudian menyeberang rel ya. Ya udah akhirnya kita naik motor. Cari cara yang paling praktis naik motor aja. Biar cepat. Katanya 7:30. Ini saya sudah tidak berani lihat jam saudara. Saya diem aja. Saya juga tidak banyak ngomong. Soalnya percuma saya pikir ngomong nanti kita ribut. Udah selesai saya anter. Saya tidak pakai lihat jam. Beneran saudara, begitu saya keluar dari Emputan Tular, saya lewat Lingkar Barat, keluar Emputan Tular, dari flyover itu turun juga kendaraan, kemudian dari arah kiri, yang dari Sukodono, perumahan Taman Dika, itu juga banyak mobil-mobil pribadi keluar, kami bertumpuk di situ. Mandek total saudara, nggak bisa jalan. Saya pikir naik motor bisa turun dari aspal ya, bisa lewat tanah gitu. Gak bisa saudara, gak ada celah. Sehingga diam, udah kita diam di situ, macet. Katanya Selin dari belakang, aduh ya apa ya mah. Saya ndak bisa ngomong, sudah ndak bisa ngomong, saudara mau ngomong apa lagi. Oh memang keadaannya seperti ini, ndak bergerak saudara. Tiba-tiba dari arah flyover itu ada suara ambulans. Nyiung, 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 nyiung. Begitu saya dengar suara ambulans, saya bilang, Selin pegangan. Wah, tak suruh ayo, pegang kencang. Soalnya mama ini ndak kelihatan jalan loh ya. Mama cuma fokus ada di buntutnya ambulans. Benar saudara, begitu dia turun, cep, langsung saya pepet, cep, saya di belakangnya. Jadi saya ini ngikutin ambulans. Aduh, saya enggak lihat ini berlubang, gundukan atau apa. Pokoknya karena dalam pikiran saya ini ambulans pasti dikasih jalan. Saat itu kalau saya dikasih uang, saya enggak butuh uang. Tuhan tahu yang saya butuhkan saat itu. Saat itu saya butuhkan jalan yang sepi, yang lancar sehingga bisa tiba dengan selamat. Anak ini enggak dihukum ya. Tapi luar biasanya Tuhan itu kirim tiba-tiba, loh tadi kok enggak kedengeran ya? Kok moro-moro bunyi suara ambulan? Yang saya mau cerita di sini, bagaimana saya itu tidak mau terpisah dengan ambulans ini saudara. Jadi waktu Selin udah pegangan saya, kencang lari di belakangnya ambulans. Ngikutin terus, saya enggak mau terpisah dari dia. Pokoknya saya jaga jarak aja supaya saya jangan nabrak dia ya. Tapi ada tiba-tiba motor gede di samping saya. Sama-sama mau cepat ya pagi ya. Motor gede itu berusaha singkirin saya ya. Karena dia motornya gede, motor laki gede. Saya kan motor bebek cilik ya. Dia terlalu mepet. Nek dia nyenggol kakiku, gak apa-apa iki wis tuwek, korengan maneh, gak rugi lah. Ini yang di belakang ngomel. Duh mah terlalu deket mah. Loh, ya terus ya apa nek ndak deket-deket kita tersingkir loh. Dia menguasai. Ya wes lah ndak apa-apa, telat timbangannya aku kesenggol loh nanti. Aku kok takut ya lihat motornya. Wah denger begitu, saya akhirnya agak minggir sehingga ini ambulans saya sudah di belakangnya sini saudara. Sudah mau tadinya saya posisinya pas di belakangnya, ini saya sudah mau tersingkir ya. Sudah mau kegeser. Saya enggak perhatikan, tiba-tiba di daerah Puri Surya itu juga macet banget. Jadi kita sudah dituntun juga sudah agak jauh. Tapi masih tetap macet. Nah di Puri Surya itu tiba-tiba saya lihat loh, di sebelah saya ini kok pakai pakaian loreng ya. Wah luar biasa saudara. Jadi Tuhan mengirim lagi bapak berpakaian loreng dan kita sama-sama motor bebek sehingga cukup di belakangnya ambulans kita berdua ini cukup jalan beriringan. Malah sekali-sekali bapak ini ngalah, kasih kesempatan supaya saya tetap jalan. Itu Tuhan menolong saudara sehingga kami jalan bersama terus sampai di Cito kita berpisah. Ambulansnya ke Surabaya, saya putar balik. Di sini yang saya mau cerita bahwa seperti itu loh kita sama Tuhan. Terus kita fokus, jangan tinggalkan. Dia itu akan berjalan di depan kita untuk membuka jalan.
Saudara tinggal mengikuti saja dari belakang, ikut arahnya dia. Dia akan menuntun engkau sehingga engkau tidak tersesat, tidak akan salah jalan. Ya, saudara, itulah luar biasanya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara. Saudara terus akan dipimpin. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian, mari kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hati kita. Kita minta Tuhan, baharui hatiku. Hati yang keras, aku mau engkau bentuk. Supaya hati ini menjadi mendapat hati yang baru. Engkau beri hati yang baru. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau menurut akan firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, bila kami berjalan dengan Engkau, kami akan menjadi saksi-Mu dan Engkau akan menuntun kami kepada kebenaran. Ku datang Tuhan, baharui hatiku di dalam Tuhan. Anugerah-Mu mengalir. Mengalir. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidup
kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh membuat kami menjadi sadar bahwa seringkali kami kurang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali mau kami adalah berjalan semau kami sendiri. Seringkali kami suka-suka hati kami sendiri. Kalau kami suka ya mau, kalau kami nggak suka kami nggak mau. Tetapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami, kalau Engkau mau berhasil, kalau kami mau berhasil, kalau kami mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kami mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kami harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami harus mau mengikuti jalan-jalan Roh Kudus. Meskipun jalan itu terjal, meskipun jalan itu tidak enak, masuk ke hutan-hutan, turun ke lembah-lembah, melewati sungai, kami harus berenang, kami harus mengalir, bahkan kami nyaris hilang, tapi kami mau mengikuti Engkau. Kami mau mencari Engkau, sehingga kami mendapatkan Engkau. Kami mau mencari-Mu setiap hari, setiap saat, karena kami perlu Engkau. Tanpa Engkau kami binasa. Maka dari itu ampuni kami kalau seringkali kami terlepas genggaman kami oleh-Mu ya Roh Kudus. Ampuni kami, pegang kami erat-erat, pegang kami erat-erat Tuhan. Berkati Ibu Heti, Bapak Gerson, Rebecca dan Selin, supaya mereka menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Berubah setiap hari lebih indah lagi di dalam Tuhan. Kami manusia banyak kekurangan, kelemahan, tetapi kami tahu Engkau seperti sabun tukang penatu yang akan mengelantang kami di panas terik matahari, akan memproses kami dengan sikat-Mu yang luar biasa, membersihkan segala kotoran dan noda, sehingga kami ketika bertemu muka dengan Yesus, pakaian kami linan putih tanpa noda. Malam hari ini mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Kami memasang telinga kami memasang seluruh panca indera kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Seringkali kami kurang dengar-dengaran suara-Mu, seringkali kami malu, seringkali kami takut, ya nek endak. Tetapi kami malam hari ini mau belajar. Kami mau belajar Roh Kudus, karena itu penting bagi kami untuk belajar, sehingga yang tidak bisa menjadi bisa, yang malu menjadi tidak malu, yang tidak mampu menjadi mampu. Kami mau berdoa, satu orang dengan satu orang, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Enggak usah ditanya ya, punya beban apa, tetapi tanya Roh Kudus. Mari silakan hampiri temanmu yang enggak kenal lebih baik, yang enggak tahu masalahnya jauh lebih baik, karena itu untuk mengetes dirimu iki peka apa enggak. Enggak usah ditanya, tanya nama aja boleh. Saling bergandengan tangan dan saling mendoakan, tapi sebelumnya tanya kepada Roh Kudus dulu. Roh Kudus, apa yang perlu aku doakan untuk si A atau si B ini? Roh Kudus, apa yang aku harus sampaikan isi hatimu Roh Kudus. Jadi maksudnya belajar seperti Nabi ya, enggak perlu tahu, tanya dulu, enggak, tetapi sampaikan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus di dalam hatimu. Atau engkau mendengar suara Tuhan untuk menyampaikan sabdanya, untuk menyampaikan, silakan. Berapa karamasyana kaya mas. Sekarang lama kata karamas, sekarang lama.
hatiku. Sekarang apa kata dia seperti air yang mengalir saat ini. Sekarang apa kata Setelah saudara berdoa, saudara bisa bertanya padanya, apakah yang saudara doakan itu betul atau belum tepat. Jika betul, maka saudara mendapatkan konfirmasi yang positif. Jika belum tepat, tidak mengapa, karena ini juga namanya belajar. Tidak takut salah. Seperti air yang mengalir. Mari yang sudah selesai berdoa bisa bangkit berdiri. Dan seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir saat ini, Dia
jamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang apa kata? Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana Roh Kudus itu menolong kami. Kami boleh belajar bagaimana Roh Kudus itu menghibur kami. Kami boleh belajar bagaimana kami mendengar suara Roh Kudus. Masih ada 2 hari lagi Tuhan, kami mau menanti-nantikan Roh Kudus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok jam 5 ya. Jangan lupa Sabtu jam